Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya guys? Kalian semua, mudah-mudahan kalian semua sehat ya guys ya. Oke kalian, aku mau cerita nih. Tapi sebelum kembali aku menceritakan, saya tuh mau ngasih tahu dulu untuk kalian semua yang belum pernah tahu gimana caranya untuk kirim-kirim cerita ke kita tuh gampang banget. Tinggal kirim aja melalui email kita citranuansa9@gmail.com, atau yang lebih simpelnya bisa ke Facebook saya Sandy Caroline, atau ke IG saya Sandy Caroline ya, inbox aja ke sana. Oke, langsung aja kita ke cerita hari ini nih guys. Aduh belibet ya. Jadi cerita hari ini diceritakan oleh Mbak Kiki dengan nama samaran ya guys. Dia menceritakan kakaknya sendiri. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita ini dimulai ketika Mbak Kiki itu lagi umur belasan lah, dia masih SMA gitu. Kakaknya itu memutuskan untuk merantau ke Jakarta guys. Dia bekerja di Jakarta gitu kan. Seringkali kakaknya juga istilahnya mengirim gitu uang kepada dia gitu sama ibunya. Dia kan tinggal sama ibunya aja nih, bapaknya udah meninggal. Jadi ya kakaknya itu yang jadi pulang punggung lah, karena waktu itu Mbak Kiki sendiri itu masih sekolah gitu kan. Ya udah, akhirnya Mbak Kiki pun happy lah ya, akhirnya dia keluar tuntas lah tuh, lulus dari SMA. Si Mbak Ike pun masih ada di Jakarta waktu itu. Nah Mbak Ike katanya kerja kan ya. Nah adanya ini Mbak Kiki, dia nggak merantau karena kan dia ada orang tua ya, jadi dia harus urus mamahnya gitu. Di situ dia nggak mau merantau, nggak mau jauh lah dari orang tua gitu. Dia kerja juga tapi kerja di kotanya guys, kotanya dia, jadi ya deket lah ya, pulang balik naik motor gitu. Memang gajinya juga nggak sebesar Mbak Ike, tapi ya setidaknya dia kan nggak jauh dari orang tua, pikiran dia kayak gitu. Nah tiba-tiba tuh dia dengar kabar kalau kakaknya ini, si Mbak Ike ini meninggal guys. Bilangnya sih kecelakaan gitu kan, karena kan waktu itu Mbak Ike itu mobilnya katanya menabrak sebuah truk besar gitu. Mungkin Mbak Ike gimana gitu bisa sampai kayak gitu, kita juga nggak tahu ya. Pokoknya ceritanya dia menceritakan hanya sampai dengan kakaknya ini kecelakaan. Nah pas kecelakaan ini tuh si Mbak Ike kan dibawa kembali ya ke rumahnya itu, ke rumahnya dia. Dalam keadaan dia tuh nggak itu ya guys, nggak meninggal ya guys, dia hanya kecelakaan aja. Karena tapi kan cacat tuh dianya, jadinya katanya agak pincang gitu, susah katanya untuk bekerja. Akhirnya dia baliklah ke kampungnya. Nah sampai di kampungnya pun ya dia cuma duduk-duduk aja gitu kan. Tapi Mbak Ike ini orangnya, kalau menurut orang kampung situ kan emang cantik banget ya, jauh lah sama Mbak Kiki gitu. Jadi banyak banget laki-laki yang mau nikahin dia gitu. Tapi Mbak Ike nya sendiri nggak mau guys. Akhirnya dia ya tetap aja gitu kan, nggak mau lah istilahnya. Kemudian Mbak Ike itu menjual mobilnya, dia mau buka usaha aja di situ di kampungnya dia, gak jauh dari ibunya yang udah tua ya guys saat itu. Akhirnya nggak lama ibunya meninggal tuh. Mbak Ike pun sama Mbak Kiki itu bekerja udah di kotanya nih guys, jadi nggak jauh lah gitu untuk memakamkan ibunya. Oke, singkat cerita, Mbak Ike ini punya penyakit ternyata guys. Jadi dia katanya kena kanker, kata Mbak Kiki. Jadi ya gitulah, kerjanya tuh selalu merasa kesakitan gitu loh, katanya bagian perutnya dia gitu katanya. Tapi dia sakit terus, nangis terus. Mbak Kiki aja kadang sampai nggak bisa kerja gitu karena kepikiran Mbak Ike di rumah gitu saat itu gimana gitu kan. Ya Mbak Ika sendiri itu belum pernah nikah ya, dia tuh masih gadis gitu kan, jadi belum pernah nikah sama sekali. Jadi dia nggak punya anak dan nggak punya suami gitu. Jadi yang ngurusin itu benar-benar pure adiknya nih, si Mbak Kiki ini kan. Sedangkan dia terak-terakan terus, nangis terus gitu. Badannya tuh makin kurus guys. Dia udah berobat kemana-mana, ke dokter, kemanapun lah dokter-dokter ya, sampai ke Jakarta kemarin tuh tetap perutnya tuh tetap sakit katanya tuh ya. Nah Mbak Kiki pun bingung gitu, gimana nih, harus gimana gitu kan. Terus sebenarnya tuh kalau dia lihat-lihat tuh kata dokter, kesehatannya Mbak Ike itu udah nggak bisa dipertahankan lagi karena udah
ya badan tuh udah kurus banget, terus napasnya pun udah tersengal-sengal, tapi sampai saat itu pun dia nggak sama sekali meninggal gitu loh. Kalau kata dokter harusnya sih udah nggak bisa bertahan gitu dengan keadaan seperti ini, tapi dia masih aja gitu. Mbak Ika sendiri tuh udah bilang, katanya aku udah nggak sanggup, udah nggak kuat, tapi tetap aja dia susah gitu untuk meninggal gitu kan. Akhirnya Mbak Kiki bilang, Mbak gitu, ini katanya kamu sakitnya sebelah mana, sebelah sini gitu. Ada kasih tahu perutnya, ya udah dikompres kan sama Mbak Kiki. Mbak Kiki waktu itu nggak kerja, terus Mbak Ika ngomong, Ki gitu, aku tuh sebenarnya udah nggak kuat lagi. Terus Kiki bilang, terus gimana Mbak, katanya kan Mbak juga dikasih umur sama Allah, bukan sama manusia gitu kan, berarti Mbak masih diizinkan untuk hidup. Terus Mbak Ika bilang, apa ini gara-gara aku pakai susuk ya gitu guys. Di situ Mbak Ika ngomong gitu ke Mbak Kiki kalau dia tuh pakai susuk gitu waktu dia kerja di Jakarta. Nah Mbak Kiki langsung, hah, jadi dia baru tahu gitu kalau kakaknya itu kerja di Jakarta itu dia pakai susuk gitu. Karena itulah makanya pekerjaannya si Mbak Ika ini manjang. Bahkan Mbak Ika sendiri bisa punya rumah di Jakarta juga, mobil gitu yang lumayan bagus. Nah Mbak Ki, alah Mbak, katanya Mbak makai kayak gitu kan. Mbak Ika bilang, iya gimana ya, ini aku pengennya ini tuh dikeluarin dari tubuh aku, gimana caranya lah. Nah Mbak Kiki ini bingung gitu kan, dia juga pengen buru-buru untuk ngeluarin ini, tapi gimana caranya gitu. Akhirnya dia hubungin temennya waktu itu, Mbak Kiki kan teman kerjanya. Dia diskusi lah sama temennya, sama sahabatnya. Terus temennya bilang, udah laki, katanya coba aja dah kamu, katanya ke Pak Ustadz ini gitu. Terus Mbak Kiki boleh juga, ya udah dipanggil lah tuh Ustadz datang ke rumah dia. Nah ternyata Pak Ustadz sendiri bilang kalau itu banyak banget tertanam di badannya si Mbak Ika tuh, banyak banget susuk katanya, apalagi di bagian perut guys, katanya tuh banyak banget bagian perut dia tuh. Terus gimana caranya nih Pak Ustadz, katanya pengennya dikeluarin gitu kakak saya gitu kan. Terus Pak Ustadznya bilang, ya udahlah katanya, saya coba tapi prosesnya tuh lama banget guys. Waktu itu katanya Mbak Kiki itu sekitar 3 bulanan, bayangin 3 bulanan gitu loh Mbak Ika itu harus menahan sakit gitu, karena dia tuh merasa sakit gitu, nyeri gitu guys katanya. Nah udah Pak Ustadz bilang akhirnya prosesnya itu selesai guys. Itu 3 bulan Mbak Ika merasakan sakit, dan begitu selesai itu susuk-susuknya dikeluarin sama Pak Ustadz, 2 hari kemudian Mbak Ika meninggal dunia gitu. Mbak Kiki sendiri ya udah istilahnya dia gimana ya, emang kakaknya sendiri pun udah tanda-tanda memang udah nggak kuat lagi gitu sama penyakitnya. Nah disinilah guys, di si Mbak Ika ini ternyata susah meninggal itu bukannya karena apa-apa, karena dia memang punya susuk gitu. Dan susuk itu katanya dibikin sama seseorang yang ada di Jakarta guys. Jadi dia bikin tuh berdua gitu, dia tahu tempatnya. Harusnya susuk itu dibuka gitu ya sama orang yang makein itu, tapi orangnya itu menurut cerita temennya Mbak Ike, orang itu udah meninggal. Jadi kan Mbak Ike sendiri nggak bisa buka itu susuk, gimana caranya. Apalagi sekarang Mbak Ike pun udah kurus kering kayak gitu, dia juga mau meninggal juga susah, karena dia itu karena pakai begituan ternyata dulunya itu guys ceritanya ya. Serem ya. Oke deh, itu aja cerita dari saya malam ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.